Manfaat gunung berapi bagi kehidupan sangatlah besar, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Gunung berapi bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan banyak makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga hewan dan tumbuhan. Saat terjadi erupsi gunung berapi yang letusannya cukup dahsyat, tentu bisa membuat orang-orang di sekitarnya cemas dan ketakutan. Hal ini memang tidak jarang terjadi di Indonesia, yang memiliki begitu banyak gunung berapi. Manfaat gunung berapi bagi manusia bisa membantu berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, untuk terus mendapatkan manfaat dari gunung berapi ini, setiap manusia harus menjaga kelestariannya dan tidak sembarangan merusak alam. Beberapa sumber mengatakan tentang manfaat gunung berapi, salah satunya yaitu 1. Sumber penyimpan air. Manfaat gunung berapi yang pertama dan paling penting adalah sebagai sumber air. Saat kamu mendaki gunung atau berada di wilayah pegunungan, tentunya kamu akan banyak menemui mata air atau sumber air. Sebagai tempat penyimpan air, gunung mengalirkan airnya ke tempat yang lebih rendah, hingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Air inilah yang nantinya bisa kamu manfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan melakukan kegiatan lainnya. Jika tidak ada air sehari saja, tentunya kamu tidak bisa hidup sebagaimana biasanya. Air merupakan salah satu sumber utama kehidupan. Jika tidak ada air, semua makhluk hidup tidak dapat hidup dan menjalankan aktivitasnya. 2. Menyuburkan tanah. Manfaat gunung berapi yang kedua adalah menyuburkan tanah. Abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi atau letusan dapat menyuburkan tanah. Pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Jadi, tidak mengherankan kalau daerah sekitar gunung api biasanya sangat subur dan cocok untuk tempat tumbuh banyak tanaman. Tanah subur dihasilkan dari pencampuran material vulkanik dengan tanah. Tanah yang tercampur material vulkanik menyimpan banyak nutrisi yang diperlukan tumbuhan dan bermanfaat untuk bidang pertanian. Tanah dari letusan gunung berapi juga bisa menghasilkan habitat baru bagi hewan dan tumbuhan. Selain itu, adanya gunung api yang tinggi menyebabkan terjadinya hujan orografis sehingga daerah itu menjadi daerah yang banyak hujan. Yang ketiga, menghasilkan bahan mentah. Manfaat gunung berapi selanjutnya adalah untuk menghasilkan bahan mentah. Gunung api terbentuk dari keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi banyak membawa mineral logam dan barang tambang lainnya. Bahan mentah seperti sulfur, emas, dan tembaga tersedia berkat adanya aktivitas vulkanik gunung berapi. Batu permata di dalam perut bumi bisa dibawa ke permukaan oleh jenis magma yang disebut kimberlite. Oleh karena itu, di daerah pegunungan dan gunung api banyak ditemukan bahan tambang. 4. Menghasilkan material untuk bangunan. Berbagai bahan bangunan juga bisa didapatkan dari hasil erupsi gunung berapi. Material yang dikeluarkan gunung api saat terjadi letusan yang berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Batu-batuan yang dikeluarkan gunung berapi saat erupsi sangat bermanfaat untuk penduduk sekitar. Pasalnya, penduduk sekitar dapat mengambilnya dan menjualnya ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk membangun rumah atau gedung. Apalagi berbeda dengan batu-batuan lainnya, batu hasil dari erupsi di gunung berapi dikenal sangat kuat dan tahan lama. Manfaat gunung berapi satu ini tentunya sangat besar untuk kehidupan pembangunan. Yang kelima, objek wisata. Salah satu manfaat gunung berapi yang sedang hangat-hangatnya beberapa tahun belakangan tentunya adalah sebagai objek wisata. Manfaat gunung berapi satu ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan. Mereka bisa membuka usaha yang cocok diberikan untuk para pendaki gunung atau wisatawan. Bahkan tak sedikit turis mancanegara yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan gunung. Salah satu primadona tentunya Gunung Semeru di Jawa Timur. Semua orang Indonesia tentu tahu keindahan Semeru yang menawan. Tidak jarang kamu bertemu dengan turis mancanegara saat mendaki gunung ini. Karena alamnya yang indah, memang tidak perlu diragukan lagi. Selain Semeru, Gunung Rinjani juga memiliki daya tarik tersendiri di mata turis mancanegara. Selain memiliki pesona alam yang menakjubkan, penduduk di sekitar gunung yang ramah menyambut para wisatawan menjadi nilai tambah yang tentunya membuat gunung ini semakin populer. 6. Menjalankan usaha perkebunan.
Daerah yang bergunung api biasanya merupakan daerah tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunan, dan daerah pariwisata. Manfaat gunung berapi satu ini sangat baik untuk menjalankan usaha perkebunan, apalagi dengan tanah yang subur. Banyak tanaman yang tumbuh subur di daerah pegunungan. Hal tersebut disebabkan kondisi tanah di pegunungan sangat bagus. Bahkan saat ini cukup banyak petani yang berhasil menggarap perkebunannya dengan baik dan menuai hasil yang besar. Itulah beberapa manfaat gunung berapi bagi kehidupan manusia. Dengan mengenali berbagai manfaat, gunung berapi ini diharapkan kamu bisa lebih menjaga kelestarian dan keasrian gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memprediksi ada apa, bencana apa pada bulan Syawal ke depan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya. Hari ini saya akan melihat ada apa, kejadian apa memasuki di bulan Syawal. Sebelumnya saya mohon maaf. Tayangan ini semata-mata bukan hanya untuk mendahului kuasa Allah. Saya memberikan informasi ini hanya untuk memberikan kewaspadaan aja. Jadi buat teman-teman yang wilayahnya di sekitar pegunungan, khususnya di Indonesia, harap lebih hati-hati. Karena memasuki di bulan Syawal, ada beberapa gunung yang akan erupsi. Jadi buat teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa agar di saat gunung erupsi tidak banyak korban yang berjatuhan. Dan insya Allah setelah di bulan Syawal gunung kembali erupsi, saya akan memberikan sesuatu hal selanjutnya. Ada apa, tanda-tanda apa di masa depan yang akan terjadi. Jadi buat teman-teman jangan sampai terlewatkan informasi selanjutnya setelah gunung berapi erupsi. Saya akan memberitahu sedetail mungkin, itu pun setelah terjadi gunung erupsi di bulan Syawal khususnya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Saya memberikan informasi bukan semata-mata untuk mendahului kuasa Tuhan. Ini pun yang saya dapatkan dari petunjuk Tuhan. Dan saya hanya memberikan kewaspadaan aja untuk teman-teman yang khususnya wilayahnya dekat pegunungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.